Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tidak lama setelah Han Li mengaktifkan Bright Side Spirit Eyes, ekspresinya mulai bergerak seolah menemukan sesuatu. Dia mengangkat jarinya ke kuali, dan melepaskan beberapa benang tipis ki spiritual biru yang segera menghilang dari pandangan. Dalam sekejap cahaya biru, api es mulai melonjak di sekitar kuali, menyebabkannya mengembang dari ukuran aslinya beberapa inci menjadi selebar 3 meter. Ukiran yang jelas dari lanskap, hewan, dan aspek lain dari sifat lembut dapat dilihat di permukaannya. Ketika Han Li melihat perubahan mendadak ini, dia dengan tenang berdiri dan memberi isyarat padanya, membuatnya bergerak 1 meter di depannya saat melayang di udara. Setelah memeriksanya lebih lama, Han Li memasukkan tangannya ke dalam api es dan menekannya ke kuali, api es melonjak dan menyapu tornado di sekitarnya. Diikuti oleh suara tangisan naga, naga api biru sepanjang 3 meter muncul dari tornado. Itu mengguncang dirinya dengan gembira sebelum tiba-tiba menghilang ke dalam kuali. Pada saat yang sama, bagian luar tembaga samar kuali itu langsung membiru. Berbagai hewan di bagian luarnya tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya dan tampak hidup, berkeliaran di permukaannya dalam tampilan yang luar biasa. Han Li tidak terpengaruh oleh pemandangan ini dan dengan cepat menembus kuali, dengan beberapa benang biru dari telapak tangannya, mengalirkan aliran kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Ketika sejumlah besar kekuatan spiritual diserap, kuali mulai berdengung. Saat Han Li menatap kuali, karakter kuno berwarna biru mulai muncul dan melayang di permukaan kuali, dan dalam kedipan cahaya, mereka mulai berkumpul 3 meter di udara untuk membentuk tulisan suci mantra. Han Li mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan memperlambat pemasukan ki spiritual ke dalam kuali, menyebabkan karakter tiba-tiba redup sebelum menghilang. Dalam kewaspadaannya, dia buru-buru melanjutkan aliran ki spiritual, menyebabkan kitab suci muncul lagi dalam cahaya biru yang redup. Tulisan suci panjangnya hanya mencapai sekitar 1000 karakter. Ketika Han Li membacanya, wajahnya awalnya mengungkapkan kebahagiaan tetapi senyumnya segera berubah menjadi pahit. Tulisan suci cukup mudah untuk dipahami, itu adalah metode untuk mengendalikan kuali surgawi. Kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa ada 2 syarat untuk mengendalikan kuali. Yang pertama adalah menyempurnakan api es surgawi. Kondisi kedua adalah sejenis teknik kuno yang dikenal sebagai teknik jejak artefak. Teknik-teknik ini dibuat untuk mengendalikan harta karun roh ilahi, dan harta setara lainnya. Setiap harta karun roh ilahi yang diturunkan dari zaman kuno memiliki teknik pencetakan artefak khusus mereka sendiri. Teknik khusus ini tidak dapat dipertukarkan antara harta lain, karena masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan berbeda. Ada perbedaan antara harta kuno biasa dan harta karun roh ilahi. Hanya harta karun kuno yang memiliki teknik pencetakan artefak yang dapat dianggap sebagai harta karun roh ilahi. Dan hanya setelah teknik perintah masing-masing dikembangkan, mereka dapat disegel di dalam tubuh seseorang dan dapat ditempa secara perlahan. Tentu saja, harta karun roh ilahi tidak dapat menyatu dengan indera spiritual seseorang tidak seperti harta biasa. Sebaliknya, mereka lebih dekat dengan artefak jahat dalam hal ini. Untuk mendapatkan pengaruh pada sifat spiritual harta karun itu, seseorang harus menggunakan teknik artefak imprint karena harta karun itu disimpan di dalam tubuh mereka. Akibatnya, sifat spiritual harta karun roh ilahi akan berangsur-angsur berubah menjadi sesuai dengan indera spiritual pengguna, akhirnya mencapai tahap di mana seseorang dapat sepenuhnya bersatu dengan harta, dan menggunakannya secara maksimal. Dan mengingat kekuatan fantastis dari Divine Spirit Treasures, itu mengurangi penggunanya menjadi peran pendukung saat digunakan, karena ketegangan yang ditimbulkannya pada indera spiritual pengguna, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai seperti harta sihir terikat milik sendiri.
Itu membutuhkan waktu yang tepat untuk digunakan tetapi akan memungkinkan penggunanya untuk dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Singkatnya, pengorbanan untuk kekuatan luar biasa harta karun roh ilahi, adalah ketidakmampuan untuk menggunakannya dengan segera. Mengharuskan pemiliknya untuk menggunakan teknik jejak artefak masing-masing untuk membentuk sifat spiritual dari harta karun roh ilahi, serta beberapa kesulitan dalam menggunakannya selama tempur. Tulisan suci di atas kuali telah menjelaskan hal ini dengan istilah sederhana, dan Han Li merasakan sedikit kegembiraan karenanya. Tapi setelah ia membaca mantra, ekspresinya berubah ceria. Meskipun mantra itu sendiri agak sederhana, terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama dari mantra itu mengharuskan kultivator berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Adapun lapisan kedua dan ketiga, mereka membutuhkan kultivator untuk masing-masing berada pada tahap Naschen Soul akhir dan tahap transformasi dewa untuk berkultivasi. Dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan kuali setelah dia mengolah lapisan pertama. Sangat kecewa, dia menarik tangannya dan berhenti menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kuali, menyebabkan tulisan suci itu segera memudar. Han Li menatap kuali besar di depannya dengan ekspresi muram. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang merupakan bagian kecil dari kekuatan kuali, Han Li tidak terlalu berharap untuk itu. Apakah itu bisa dibandingkan dengan formasi pedang Aureate dan api puncak ungu? Setelah hening sejenak, Han Li menghela nafas sekali lagi dan memutuskan untuk menyempurnakan lapisan pertama teknik pencetakan artefak kuali. Ini akan memungkinkan dia untuk menyimpan kuali surgawi di dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk memeliharanya nanti. Dengan pemikiran itu, Han Li menyapu lengan bajunya, menyapu kuali besar dalam pancaran cahaya biru dan langsung mengecilkannya kembali ke ukuran aslinya. Kemudian dengan kuali digenggam di tangannya, dia memasukkan ke dalam kantong penyimpanan dalam sekejap cahaya. Setelah selesai, Han Li duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Lapisan pertama dari teknik artifak imprint muncul di benaknya dan dia mulai memahaminya. Tekniknya tidak terlalu rumit, Han Li hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, kitab suci tidak menyatakan berapa lama dia harus meredam kuali Heaven Void. Untungnya, teknik artifak imprint bekerja dengan sendirinya. Selama harta roh ilahi disimpan dalam tubuh seseorang, indera spiritual secara bertahap memengaruhi sifat spiritual harta itu. 2 bulan kemudian, Han Li muncul dari pengasingan. Memahami teknik jejak artefak jauh lebih cepat dari yang dia perkirakan, memungkinkan dia untuk menyegel kuali Heaven Void di dalam tubuhnya. Adapun sisa waktunya, dia menggunakan bahan-bahan yang telah diberikan senior Cheng kepadanya serta sisa-sisa boneka dari Heaven Void Hall untuk menyempurnakan satu boneka kelas Naschen Soul. Ini bukan tidak memiliki cukup bahan, tetapi tingkat kegagalan yang sangat tinggi dalam menyempurnakan boneka Naschen Soul. Dia awalnya memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan 4 boneka, tetapi dia hanya berhasil menciptakan 1 boneka, yang sangat disesali oleh Han Li. Tak perlu dikatakan lagi, tubuh boneka Monarch Soul Divergence membutuhkan bahan yang lebih banyak dan lebih tinggi untuk dibuat. Tingkat keberhasilan membuat tubuh boneka pasti lebih buruk, jadi mungkin dia perlu mengumpulkan bahan beberapa kali lebih banyak untuk upaya tambahan. Ketika dia menyebutkan masalah ini, Monarch Soul Divergence dengan bangga menjelaskan bahwa metode penyempurnaan adalah sesuatu yang dia buat sendiri, dan tidak perlu khawatir tentang itu karena dia tidak akan gagal. Jika dia benar-benar gagal, kemungkinan besar kesalahannya ada pada metode penyempurnaan itu sendiri. Setelah mendengar bahwa dia tidak perlu mengumpulkan lebih banyak materi, Han Li menghela nafas lega. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, dia pertama kali mengunjungi Nangong Wan di area terlarang dan mengamati kondisi kutukan, kemudian kembali ke kediaman guanya dan menghabiskan beberapa hari untuk memurnikan banyak pil obat yang sangat berguna untuk formasi inti Mu Peiling.
Setelah itu, Han Li mengucapkan selamat tinggal kepada senior Cheng dan Lu Luo sebelum menuju ke Pulau Tujuh Roh untuk bertemu dengan Master Sun Reah. Meskipun saudara senior Cheng dan Lu Luo sibuk dengan perolehan sumber baru untuk sekte tersebut, mereka secara pribadi telah mengantar Han Li dari pegunungan Dream Cloud, membuat Han Li tersenyum. Setelah Han Li meninggalkan sekte awan melayang, dia pergi ke utara dalam seberkas cahaya. 7 kepulauan roh berada di utara negara bagian Xi. Dilaporkan bahwa jika seseorang terbang sehari melintasi laut tak berujung, orang dapat melihat pusaran air besar dan kepulauan 7 roh. Seminggu kemudian, Han Li menemukan dirinya berada di tepi laut tak berujung, tetapi sebelum dia bisa melihat kepulauan 7 roh, dia sudah merasakan perubahan yang menakjubkan di laut. Meskipun air laut keruh, sekarang warnanya sedikit biru. Dan dengan indera spiritual, dia mampu mendeteksi ikan-ikan kecil dan kehidupan lainnya di perairan. Binatang laut menakutkan yang awalnya hidup di perairan ini tidak terlihat. Dan yang paling menonjol dari semuanya adalah perubahan besar pada ki spiritual di dekatnya. Setelah terbang selama setengah hari, Han Li akhirnya merasakan sumber ki spiritual yang sangat besar dari kejauhan serta 7 fluktuasi ki spiritual yang lebih kecil di dekatnya, yang disebut Pulau 7 Roh. Sangat penasaran, Han Li terbang lebih cepat. Ketika dia samar-samar bisa melihat beberapa titik di laut, dia melihat sekelompok kecil pembudidaya mengambang di depan mereka, terdiri dari 5 pembudidaya yayasan pendirian dengan 1 pembudidaya formasi inti yang bertindak sebagai pemimpin mereka, seorang wanita berjubah istana. Han Li tidak menyembunyikan jejak dirinya dan bertemu langsung dengan kelompok pembudidaya. Secara alami, mereka menyambutnya begitu mereka melihatnya. Ketika wanita berjubah istana melihat Han Li, dia membungkuk dalam-dalam padanya setelah beberapa saat terkejut. Dia dengan hormat berkata, "Salam senior, saya adalah murid dari Sekte Ikatan Harmonis. Saya telah menerima perintah dari atasan saya untuk memblokir bagian laut ini. Bolehkah saya bertanya apa yang membawa Anda ke sini?" Han Li mengerutkan kening dan bergumam, "Blokir. Sepertinya rekan Daois Sun Reah benar. Benar-benar ada masalah di sini. Mungkinkah kamu senior Han dari Sekte Awan Melayang?" Setelah wanita itu melihat lagi wajah Han Li. "Benar, aku Han Li. Master Sun Reah telah mengundang ke sini. Apakah Anda harus membuat laporan sebelum saya bisa masuk?" Ketika kelompok kultivator mendengar nama Han Li, mereka menjadi kacau. Saat ini, reputasi Han Li telah mencapai tahap ketenaran yang diketahui oleh seluruh dunia kultivasi di Selatan Surgawi. Dalam alarm mereka, kelompok kultivator mengungkapkan ekspresi kagum. Tidak berani meremehkannya, wanita berjubah istana dengan cepat berkata, "Karena ini senior Han, tidak perlu membuat laporan. Senior Sun Reah sudah memberikan perintah untuk membiarkanmu lewat. Junior ini akan membawamu ke Spirit Turtle Island." Han Li mengangguk. Wanita itu kemudian memanggil para pembudidaya di belakangnya dan menyuruh mereka tetap di belakang sebelum membimbing Han Li. Mereka terbang menuju titik hitam di kejauhan, sebuah pulau yang membentang sekitar 30 km. Mengetahui ini adalah pertama kalinya Han Li tiba di tempat ini, wanita itu dengan hati-hati menjelaskan, "Senior Han, ini adalah Pulau Roh Phoenix, markas dari Sekte Ikatan Harmonis. Itu bertetangga dengan Pulau Roh Turtle, yang merupakan basis dari Sekte Kebenaran Besar." Han Li melirik ke lokasi yang ditunjukkan wanita itu dan menemukan bahwa pulau itu masih terlalu jauh untuk dilihat. Namun, dia dapat merasakan sumber spiritual yang sangat besar ke arah yang berbeda, melepaskan fluktuasi ki spiritual yang jelas dan mencengangkan. Sumber dari sejumlah besar ki spiritual yang kuat ini pasti pusaran air yang dikabarkan. Han Li merenung sambil mengikuti wanita itu ke kejauhan. Sekitar 2 jam kemudian, dia tiba di Pulau Roh Turtle. Pulau ini sedikit lebih besar dari Pulau Roh Phoenix dan garis besarnya memang menyerupai kura-kura seperti namanya.
Ketika keduanya sudah mendekati pulau, wanita itu telah mengirimkan jimat transmisi suara, menyebabkan seberkas cahaya untuk menyambut saat mereka tiba. Ketika Han Li melihat cahaya yang dikenalnya ini, dia berhenti dan mengirimkan transmisi suara dari kejauhan. Apakah itu kamu, rekan Dao Sunreah? Anda menyanjung saya dengan menyambut saya secara pribadi. Master Sunreah tersenyum lebar ketika dia mendengar Han Li dan menjawab, hehe, rekan Taois Han adalah seseorang yang menepati janjinya. Itu tepat bagi saya untuk melakukannya. Setelah itu, dia terbang hingga jaraknya hanya 100 meter. Cahaya kemudian menghilang untuk mengungkapkan siluet pendeta Taois. Han Li tersenyum dan memberi hormat padanya. Master Sunreah menginstruksikan wanita itu untuk kembali dan kemudian dia menoleh ke Han Li dan tersenyum. Rekan Taois Han, ikuti saya ke kediaman gua saya. Saya sudah memberi tahu rekan Daois Wei. Sedangkan untuk Devil Conqueror, dia sibuk dengan urusannya dan tidak bisa datang. Tidak apa-apa, ayo pergi. Han Li tidak mengajukan keberatan dan keduanya segera berangkat. Dalam perjalanan, Han Li menyapu indera spiritual melewati seluruh pulau dan dia mengerutkan kening. Pulau itu memiliki makhluk roh yang sangat kaya yang membentang sekitar 5 km. Hanya ada beberapa pembudidaya di pulau itu, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang tinggi, bertentangan dengan harapan Han Li bahwa akan ada pembudidaya tingkat rendah di pulau itu. Ini juga menimbulkan keraguan. Tidak lama kemudian, Han Li mengikuti Master Sunreah ke kediaman gua yang baru terbentuk. Kediaman gua terletak di gunung batu dan dipotong dengan sangat rapi. Han Li mengikuti Master Sunreah ke aula besar dan mereka berdua duduk. Dia kemudian menawari Han Li teh dan mereka mulai berbicara. Taois tua itu tampaknya menghindari menyebutkan alasan dia ingin Han Li datang, alih-alih memberitahu Han Li tentang laut terdekat, serta sekte yang menduduki Kepulauan Tujuh Roh, serta beberapa pembudidaya yang tidak terafiliasi yang harus dia waspadai. Tampaknya Master Sunreah tidak berencana untuk memberitahunya apapun sampai Wei Wuya tiba. Han Li merasa tidak senang dengan ini, tetapi dia tidak mengungkapkan semua ini dan melanjutkan obrolannya dengan Master Sunreah. Setelah beberapa waktu, Wei Wuya tiba di kediaman gua, dan Master Sunreah keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke aula. Tentu saja, Han Li menyapa Wei Wuya saat melihatnya. Ketika Han Li melihat wajahnya, dia menyadari bahwa kulit Wei Wuya tidak bercela dan kulitnya sehat, dia tampaknya pulih dari luka-lukanya dari lembah Devil Fall dan tampak cukup kuat. Han Li menganggap ini aneh. Sepengetahuannya, Wei Wuya seharusnya menderita kehilangan kekuatan yang sangat besar dari lembah Devil Fall. Karena dia pulih begitu cepat, sepertinya dia telah menggunakan beberapa obat berharga. Wei Wuya dengan cepat duduk dan bertanya, Saudara Sunreah, apakah Anda sudah membicarakan masalah ini dengan Han Li? Tentu saja tidak, kata Master Sunreah dengan ekspresi tenang, ini lebih baik diucapkan bersama kita berdua. Sejak Saudara Wei datang, akan lebih baik bagimu untuk memulai. Saya hanya akan memberikan beberapa detail tambahan. Setelah beberapa pemikiran, Wei Wuya setuju, tidak apa-apa. Masalah ini tidak bisa ditunda lagi atau bencana akan menimpa kita. Bencana. Ketika Han Li mendengar ini, minat menyala di wajahnya. Tampaknya masalah ini cukup penting. Rekan Taois Han, saya akan mempersingkat cerita panjangnya. Masalahnya terkait dengan iblis penatua. Kata-kata Wei Wuya sangat mengejutkan Han Li. Dalam kewaspadaannya, dia berkata, bukankah penatua iblis melarikan diri karena lukanya yang parah? Betul sekali. Namun, bukankah rekan Daois merasa bahwa pusaran air raksasa telah muncul pada waktu yang tepat? Wei Wuya dengan sungguh-sungguh berkata, pusaran air muncul di lautan tak berujung, setelah iblis penatua melarikan diri. Kami bahkan menemukan beberapa bukti nyata di dekat pusaran air. Rekan Taois Han pasti tahu bahwa pada tahap akhir pengejaran iblis penatua,
ia membantai beberapa klan kultivasi serta beberapa sekte kecil. Kami kemudian menemukan bahwa semua klan dan sekte ini dikabarkan memiliki artefak jahat. Iblis berhasil mendapatkan 3 artefak jahat ini. Ada juga area rahasia di dekat pusaran air besar tempat kami menemukan sisa-sisa salah satu artefak iblis yang dicuri seolah langsung dihancurkan oleh kekuatan besar. Kami menduga bahwa penatua iblis telah tiba di sini di lautan tak berujung sebelum kami berhasil mengepungnya dan mengusirnya. Setelah bergumam sejenak, dia bertanya, apakah ada yang salah dengan pusaran air ini? Anda tidak akan menganggap masalah ini begitu serius jika bukan itu masalahnya, bahkan jika iblis yang menyebabkannya. Saudara Han berbicara benar, kata Master Sunrea dengan senyum pahit, jika pusaran air ini hanya melepaskan ki spiritual, kami tidak akan terlalu memikirkannya. Masalah krusial adalah apa yang disebut pusaran air ini sebenarnya adalah pusat dari formasi besar yang telah disegel sejak lama. 7 pulau hanyalah sebagian dari formasi mantra. Rekan Taois sekarang seharusnya tahu betapa seriusnya masalah ini. Formasi mantra tersegel. Apa yang ingin disegel oleh formasi mantra besar ini? Ekspresi Han Li sangat berubah. Meskipun dia tidak tahu persis seberapa besar formasi itu, dia bisa membayangkan skalanya yang sangat besar mengingat jarak antara 7 pulau. Wei Wuya menjawab, kami memiliki gagasan tentang formasi ini, tetapi saya tidak akan membahas secara spesifik. Yang penting adalah formasi itu ada hubungannya dengan alam iblis penatua serta iblis penatua. Saya akan meminta saudara Sunrea menjelaskan sisanya. Lagi pula, dialah yang pertama kali menyelam ke dasar pusaran air dan melihat apa yang ada di sana. Apa yang bisa saya katakan? Apakah Anda tidak melihatnya ketika Anda tiba? Taois Sunrea dengan tenang bertanya, di dasar pusaran air besar, ada ki jahat yang tak terbatas dan tak terduga. Itu ditekan oleh ki spiritual murni dalam jumlah besar dari pusaran air, kemungkinan besar merupakan hasil dari formasi besar. Jika ini meletus, malapetaka besar pasti akan menimpa selatan surgawi, membengkokkan keseluruhan ki spiritual duniawinya. Dan yang lebih buruk lagi, adalah apa yang kami curigai berada di bawah laut juga. Itu pasti terkait erat dengan ki jahat. Wei Wuya berkata dengan nada tidak berdaya, tapi sekarang rekan Taois Han ada di sini, dia seharusnya sudah melihatnya juga. Inti dari formasi penyegelan besar telah dihancurkan, dan pusaran air melepaskan ki spiritualnya sedikit demi sedikit. Akhirnya, akan datang suatu hari di mana ia tidak lagi dapat menekan ki jahat. Ketika ki jahat dilepaskan, itu akan mencemari setidaknya setengah dari benua selatan surgawi dan membuatnya tidak dapat dihuni oleh pembudidaya manusia. Karena sekte awan melayang saudara Han sangat dekat dengan lautan tak berujung, pasti akan terpengaruh. Ketika Han Li mendengar ini, dia tercengang. Dengan alis terangkat, dia dengan acuh berkata, karena kalian bertiga kultivator hebat telah memanggilku ke sini, kalian pasti memiliki metode untuk menyelesaikan masalah ini sebelum menjadi bencana. Jika Anda tidak memiliki apapun dalam pikiran, saya tidak berdaya menghadapi ini. Letusan besar ki jahat akan terbukti sangat merusak sekte awan melayang dan yang lainnya, dan dao iblis dan adil tidak akan jauh lebih baik. Hanya persatuan 9 bangsa yang dapat melarikan diri dari ki jahat karena jarak mereka dari laut tak berujung, tetapi efek yang tersisa pasti akan memengaruhi mereka juga. Hilangnya ki yang dapat dibudidayakan di setengah benua pasti akan memicu perang antara banyak sekte. Setelah kami menemukan bahaya besar ini, kami segera mulai menelitinya sehingga kami dapat mencegah bencana ini. Kami menemukan sesuatu yang berhubungan dengan formasi penyegelan yang agak di luar dugaan. Masalah ini ada hubungannya dengan kerajaan Jin Agung. Dengan mengatakan itu, dia melirik Master Sunrea dengan ekspresi aneh. Kekaisaran Jin Agung. Han Li bertanya dengan waspada. Apakah rekan Taois Han tahu di mana kami menemukan catatan itu?
Master Sunrea tersenyum kecut dan berbicara dengan nada tak berdaya. Maksudmu, saat sesuatu muncul di benak Han Li, dia memasang ekspresi heran. Tampaknya rekan Daois Han dapat menebaknya. Master Sunrea tersenyum kecut. Informasi yang kami peroleh tentang formasi penyegelan kuno ini ditemukan dari catatan rahasia kuno yang tersembunyi di sekte saya bertahun-tahun yang lalu. Sekte saya awalnya adalah cabang dari salah satu dari 3 sekte besar Jin Agung, Sekte Kebenaran Agung. Selain itu, kami dikirim ke Selatan Surgawi untuk mengawasi formasi penyegelan kuno.